Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-92. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan Witantra yang bertanggung jawab atas keselamatan Ken Dedes dan segenap iring-iringan itu sekali-sekali berjalan pula mengitari perkemahan dengan Mahendra dan Kebu Ijo. Sekali-sekali mereka berkelakar untuk menghilangkan kejemuan mereka. Witantra yang mendengar bahwa Kebu Ijo akan segera kawin tertawa pula berkepanjangan. Anak itu masih terlampau muda dan baru saja ia bekerja di istana. Tetapi tiba-tiba suara tertawa Witantra itu terhenti. Hampir bersamaan mereka bertiga mendengar desir dedaunan di sekitar mereka. Ketika mereka memandangi perkemahan, maka agaknya para prajurit masih tetap berada di tempat masing-masing. Sesaat mereka saling berpandangan, tetapi Witantra tidak ingin membuat keributan di antara para prajuritnya, apalagi membuat Ken Dedes menjadi cemas. Karena itu maka katanya kepada Kebu Ijo, "Kebu Ijo, kembalilah ke lingkungan para prajurit yang lain. Hati-hatilah, tetapi jangan mengatakan sesuatu kepada mereka. Apabila terjadi sesuatu, beritahukan para perwira supaya mereka dapat mengambil tindakan. Aku akan melihat suara apakah yang terdengar itu bersama Mahendra." Kebu Ijo mengerutkan keningnya. Jawabnya, "Biarlah aku ikut Kakang Witantra. Sebaiknya Kakang Mahendra saja yang kembali ke perkemahan." "Mahendra bukan seorang prajurit," sahut Witantra. "Tetapi kau adalah salah seorang dari mereka, sehingga hubunganmu dengan mereka lebih baik daripada Mahendra." Kebu Ijo tidak menjawab. Ia dapat mengerti kata-kata itu, apalagi ketika Witantra berkata, "Apalagi kau sedang menjelang hari perkawinanmu, Kebu Ijo. Jadi lebih baik kau tidak berbuat hal-hal yang berbahaya." Kebu Ijo tersenyum. Jawabnya, "Baiklah kalau itu perintah Kakang." Witantra berkata pula, "Nah, cepat kembalilah." Tetapi kembali mereka bertiga terkejut ketika terdengar suara di belakang mereka. Suara itu perlahan-lahan saja namun jelas. "Hai, apakah Angger Kebu Ijo akan kawin?" Telinga Witantra menjadi merah seperti tersentuh bara. Ia benar-benar merasa mendapat tantangan langsung dari suara itu. Demikian dekatnya suara itu daripadanya, sehingga semua pembicaraannya dapat didengar. Tetapi ia sendiri bertiga tidak mengetahui kehadiran orang itu. Karena itu, sekali lagi ia berkata kepada Kebu Ijo, "Cepat kembali. Langsung sampaikan kepada Siddhartha apa yang terjadi di sini. Tetapi ingat, jangan menimbulkan kegelisahan. Hanya Siddhartha yang boleh mengetahuinya. Ia harus mengambil alih pimpinan selama aku tidak ada." "Baik, Kakang," sahut Kebu Ijo. Namun kembali Kebu Ijo itu tertegun. Kembali mereka mendengar suara tertawa dekat di belakang mereka. Betapa marahnya mereka bertiga, apalagi Kebu Ijo. Hampir saja ia meloncat ke arah suara itu. Namun terdengar Witantra berkata, "Cepat,
Kebo Ijo menggeram, tetapi ia segera pergi meninggalkan tempat itu karena perintah kakak seperguruannya sekaligus pemimpinnya. Kini Witantra dan Mahendra berdiri berdua. Sejenak mereka saling berdiam diri memperhatikan setiap keadaan di sekitarnya. Perlahan-lahan Witantra memutar tubuhnya sambil bertanya lirih. "Siapa kau?" Yang terdengar adalah gemerisik dedaunan di dalam gerumbul di sampingnya. "Siapa kau?" ulang Witantra. Yang terdengar adalah suara tertawa, juga perlahan-lahan. Ternyata Mahendra menjadi tidak bersabar karenanya, tetapi ketika ia meloncat maju, terasa tangan kakaknya mencegahnya. "Jangan!" bisik Witantra. Witantra adalah seorang yang telah jauh lebih banyak berpengalaman daripada Mahendra. Karena itu maka segera ia mengetahui bahwa orang yang tertawa itu bukan orang kebanyakan, bahkan bukan pula orang yang sekedar memiliki keberanian. Mahendra pun sebenarnya menyadari pula dengan siapa ia berhadapan. Tetapi darah mudanya ternyata masih terlampau cepat terbakar. Karena itu kadang-kadang ia kehilangan kewaspadaannya. Suara tertawa itu masih saja terdengar. Bahkan kini suara itu berkata, "Kau benar-benar anak yang berani, Mahendra." "Kau mengenal aku?" desis Mahendra. "Aku mengenal kalian bertiga, Witantra, Mahendra, dan Kebo Ijo. Bukankah begitu?" Mahendra menggeram, tetapi Witantra tertawa. Mahendra menjadi heran melihat kakak seperguruannya itu tertawa, tetapi ia tidak bertanya. Yang terdengar kemudian adalah kata-kata Witantra. "Tidak aneh apabila kau mengenal kami. Bukankah kau telah bersembunyi dan mengikuti kami sejak tadi? Dari percakapan kami kau tahu siapa aku, siapa kedua adikku ini. Apakah itu termasuk kelebihan bagimu?" Kau cerdik, Witantra," sahut suara itu. "Tidak, itu persoalan yang terlampau sederhana." "Ternyata kau melampaui dugaanku," berkata suara itu. "Kalau begitu, biarlah aku pergi." "Tunggu," cegah Witantra. "Aku ingin tahu siapakah kau ini." "Tak ada gunanya." Dan sesaat kemudian, Witantra dan Mahendra mendengar suara daun tersibak. Cepat mereka maju, namun suara itu pun menjadi semakin cepat menjauh pula. "Jangan lari," desis Witantra. Tetapi tak ada yang menyahut. Yang terdengar hanyalah suara ranting-ranting patah dan gemerisik dedaunan. Mahendra yang hatinya sudah meluap-luap segera berlari, tetapi kembali Witantra menahannya. "Jangan tergesa-gesa, Mahendra." Mahendra menjadi kecewa. Katanya, "Orang itu sudah semakin jauh." "Hati-hatilah." Mahendra mengangguk, tetapi hampir-hampir ia tidak mampu menahan dirinya. Kini ia terpaksa maju bersama kakaknya, tidak terlampau cepat, karena Witantra menyadari siapakah yang sedang dikejarnya itu. Orang itu pastilah orang yang cukup berilmu. "Biarlah aku mencoba menangkapnya, Kakang," minta Mahendra. Witantra menggeleng. Jawabnya, "Kau belum tahu siapa orang itu. Hutan ini terlampau gelap. Sadarilah bahwa orang itu hanya sekedar memancing kita menjauhi para prajurit yang sedang berjaga-jaga." Mahendra menarik nafas.
ia sadar akan tergesa-gesaannya. Ternyata apa yang dikatakan kakak seperguruannya itu benar-benar masuk di akalnya. Karena itu, kini Mahendra menjadi semakin berhati-hati pula. Setiap tapak ia maju, ia tidak kehilangan kewaspadaan. Orang yang dicarinya itu dapat saja tiba-tiba berada di sisinya atau bahkan di belakangnya. Namun setiap kali Mahendra mendengar desir dedaunan di depannya, maka dadanya pun berdesir pula. Akhirnya Witantra menggamit Mahendra sekali lagi sambil berkata, "Kita sampai di sini saja, Mahendra. Ternyata orang itu tidak ingin menemui kita." Mahendra berpaling. Sambil mengerutkan keningnya, ia berkata, "Tetapi pasti ada sesuatu maksud yang dikandungnya." "Ya, dan maksud yang sesungguhnya aku tidak tahu. Karena itu, jangan pedulikan lagi orang itu." Ketika Mahendra akan menjawab, Witantra memberi isyarat dengan menggelengkan kepalanya. Mahendra menjadi ragu-ragu sejenak, namun ia pun berdiam diri. Perlahan-lahan, kemudian mereka mendengar orang di dalam gerumbul itu berkata, "Kau benar-benar cerdik, Witantra. Kau dapat mengetahui bahwa ada terkandung maksud di dalam hatiku." Witantra kemudian tertawa kecil. "Aku bukan anak-anak yang menari-nari karena sanjungan-sanjungan kecil. Aku tidak sebodoh yang kau sangka, Kisanak. Kalau aku mengatakan bahwa kau pasti mempunyai maksud tertentu, maka sama sekali tidak diperlukan suatu kecakapan khusus untuk itu. Setiap orang, bahkan anak-anak pun akan dapat mengatakan kalau kau pasti mempunyai suatu maksud dengan mengintai rombonganku dan bahkan memancing kami berdua supaya kau dapat memisahkan kami dari rombonganku. Juga anak-anak akan dapat membuat perhitungan dengan itu. Dengan memisahkan aku dari rombonganku, maka ada dua kemungkinan yang kau kehendaki. Aku dan Mahendra atau segenap rombongan yang lain. Atau kau sudah mempersiapkan dua gerombolan pula untuk menghadapi kami berdua dan rombongan yang lain." Terdengar orang yang bersembunyi itu tertawa. "Hebat, hebat." "Tidak hebat, bukan hal yang sulit ditebak. Yang sulit diketahui adalah maksudmu yang sebenarnya. Apakah maksud itu baik atau jahat? Itulah yang tidak kami ketahui." "Apakah kau tidak dapat merabanya, Witantra?" "Tentu tidak." "Oh," terdengar nada kecewa dari orang yang bersembunyi itu. "Ternyata benar yang kau katakan. Otakmu tidak secerdas yang aku sangka." Mahendra sama sekali tidak telaten mendengar percakapan yang seakan tidak berpangkal dan tidak berujung itu. Dengan serta-merta ia berteriak, "Aku tahu maksudmu yang sebenarnya. Kalau kau bermaksud baik, maka kau tidak akan melakukannya dengan bersembunyi. Ayo, tampakkan dirimu." Witantra mengerutkan keningnya. Adiknya masih terlampau muda, sehingga amat sulit baginya untuk mengendalikan perasaannya. Yang dihadapinya kini bukan saja seorang yang berilmu, tetapi juga seorang yang licik. Namun ia tidak mencegah adiknya kali ini, asal adiknya itu tidak meloncat menyerang orang yang masih saja bersembunyi itu. "Ternyata adikmu lebih cerdas daripadamu, Witantra." Terdengar suara itu pula. "Ya," sahut Witantra, "sebenarnya demikian." "Baik, kalau demikian, aku tidak akan bertemu kau lagi. Kau terlampau bodoh untuk diajak berbincang mengenai masalah-masalah yang terlampau penting." "Jangan banyak bicara.
Sepotong Mahendra. Tunjukkanlah dirimu. Tidak perlu, aku akan pergi. Kau tidak akan dapat melepaskan diri, sahut Mahendra. Tetapi Mahendra menjadi heran ketika kakaknya berkata, biarlah Mahendra, biarlah orang itu pergi. Ia menganggap bahwa kita kurang mampu untuk diajaknya berbincang. Ternyata orang itu mempunyai suatu keperluan khusus yang memerlukan kecerdasan otak, sedang syarat itu tidak kita penuhi. Apakah kita biarkan orang itu pergi? Ya, biar saja orang itu pergi. Tetapi tiba-tiba Mahendra dan Witantra mendengar orang yang bersembunyi itu menggeram. Katanya, ternyata dugaanku benar pula kali ini. Witantra, pemimpin pengawal istana Aku Tumapel, bukan saja orang yang tumpul otaknya, tetapi juga seorang penakut. Gila kau, teriak Mahendra. Sekali lagi Mahendra siap untuk meloncat, dan sekali lagi Witantra menahannya. Bahkan Witantra itu berkata, maafkan aku Kisanak, aku barangkali tidak dapat memenuhi harapanmu. Aku memang berotak tumpul dan seorang penakut pula. Karena itu, aku tidak berani mengejarmu. Namun betapa aku seorang penakut, tetapi aku tidak bersembunyi seperti kau Kisanak. Sekali lagi terdengar orang itu menggeram. Ayo tangkap aku, katanya. Mahendra menggeretakkan giginya, tetapi Witantra masih tersenyum. Katanya, aku tidak akan menangkapmu. Betapa otakku tumpul, namun aku masih mampu membuat perhitungan. Kau ingin memisahkan dan memecah kekuatan rombonganku dengan memisahkan kami berdua daripadanya. Dalam jarak ini, aku masih dapat memanggil setiap orang yang aku perlukan. Sebaliknya, aku masih akan dapat mendengar apa yang terjadi di dalam rombonganku. Mendengar kata-kata itu, Mahendra menggigit bibirnya. Sekali lagi ia menyadari bahwa ternyata ia kurang mempertimbangkan berbagai masalah yang dihadapinya. Untunglah bahwa kakaknya dapat berpikir setenang itu. Witantra! Tiba-tiba terdengar suara di balik gerumbul itu. Sebenarnya bagiku tidak terlampau banyak bedanya. Apakah kau berada di situ atau kau berada di tempat lain yang lebih jauh? Dengan sekali sentuh, kalian berdua pasti sudah tidak akan dapat berteriak memanggil siapapun. Jarak ini terlalu cukup memenuhi harapanku. Karena itu, bersiaplah untuk mati. Bagaimanapun juga keberanian kedua saudara seperguruan itu, namun hati mereka berdesir pula mendengar ancaman itu. Ancaman yang seakan-akan terlampau meyakinkan. Karena itu, maka keduanya segera bersiap menghadapi setiap kemungkinan. Sesaat kemudian, mereka mendengar gemerisik di samping mereka. Serentak mereka berdua memutar diri menghadap orang yang datang itu. Dalam keremangan malam, mereka melihat sesosok tubuh muncul dari balik dedaunan. Yang mula mereka lihat adalah kepalanya, baru kemudian segenap tubuhnya. Aku sekarang sudah berdiri di sini, desis orang itu. Nah, apakah kalian akan melawan? Dada Mahendra berdesir mendengar suaranya yang semakin jelas, melihat sikapnya dan bentuk tubuhnya, dan yang meyakinkannya adalah bahwa orang itu membawa tongkat hampir sepanjang tubuhnya. Karena itu dengan serta-merta ia bergumam, Empu Sodo. Witantra terkejut pula mendengar nama itu. Ia pernah mendengar nama itu dari Mahendra, dan ia tahu apa yang pernah dilakukan pula oleh orang itu. Karena itu maka hatinya menjadi berdebar-debar.
Orang yang baru datang itu menganggukkan kepalanya. Katanya, "Kau masih mengenal aku, Mahendra?" Mahendra tidak menjawab, tetapi tanpa dikehendakinya, tangannya meraba hulu pedangnya. "Kau memang anak muda yang berani dan keras kepala," katanya kepada Mahendra. "Dan kakakmu itu adalah seorang perwira yang sabar, cerdas dan bertindak atas dasar perhitungan yang masak." "Jangan memuji empu," potong Witantra yang sudah bersiap-siap pula. Ia tidak dapat berbuat lain daripada mempersiapkan diri menghadapi setiap kemungkinan. Banyak kemungkinan yang dapat terjadi. Empu Sodo itu datang seorang diri atau bersama-sama dengan kedua muridnya, Kuda Sempana dan orang yang menyebut dirinya Mbau Rekso Kali Elo, atau malahan telah datang pula bersama dengan Empu Sodo itu, orang-orang yang disebutnya bernama Wong Sarimpat dan Kebo Sindet. Tetapi siapapun yang datang, Witantra harus menghadapinya. Ia membawa beberapa orang prajurit pilihan. Mungkin mereka harus bertempur mati-matian menghadapi hantu-hantu itu. Meskipun demikian, kecemasan merambat pula di dalam hati Witantra. Bagaimana kalau lawan yang dihadapinya berada di luar kemampuan orang-orangnya? Witantra tidak mencemaskan dirinya sendiri. Bahkan dalam tugas ini, nyawanya menjadi taruhan. Tetapi bagaimana dengan Kendedes, bakal permaisuri Tunggul Ametung? Witantra tahu benar bahwa Empu Sodo adalah guru kuda sempana. Witantra dapat menyangka bahwa Empu Sodo telah berbuat karena tangis muridnya. Dalam pada itu terdengar Empu Sodo berkata, "Witantra, apakah kau masih akan memanggil 1-2 orang lain untuk bersama-sama melawan aku? Kesempatan masih ada. Berteriaklah memanggil adikmu Kebo Ijo, atau perwira yang kau sebut namanya Sidata, atau ada orang lain yang lebih sakti lagi, atau barangkali kau akan berteriak memanggil segenap pasukanmu." Kejantanan kedua anak muda itu benar-benar tersinggung. Namun mereka harus memperhitungkan pula keadaan. Kini mereka tidak sekedar mempertahankan harga diri, tetapi mereka harus mempertanggungjawabkan bakal permaisuri raja itu. Karena itu, maka mereka harus membuat pertimbangan-pertimbangan. Mungkin mereka harus mengorbankan harga diri mereka untuk kepentingan yang lebih besar. Harga diri dalam pengertian yang terlampau luas, sebab di dalam pertempuran yang bukan perang tanding, maka tidak ada keharusan untuk melawan musuh seorang-seorang, meskipun untuk kepentingan apa yang disebut harga diri itu. Namun Witantra masih harus juga mempunyai pertimbangan lain. Kalau ia memanggil beberapa orang yang cukup tangguh bersama dengan Kebo Ijo, apakah itu tidak berarti memberi peluang kepada orang lain untuk mengambil Kendedes, Kuda Sempana bersama saudara-saudara seperguruannya misalnya? Karena itu, sesaat Witantra menjadi ragu-ragu. Dalam keraguan-raguan itulah ia mendengar Empu Sodo berkata, "Jangan mematung, ambil sikap secepatnya sebelum aku menyobek lehermu dengan tongkatku ini." Witantra tidak menjawab, tetapi tiba-tiba ia menarik pedangnya. Mahendra yang berdiri di sampingnya segera menarik pedangnya pula. Kini sepasang kakak beradik seperguruan itu telah bersiap menghadapi segenap kemungkinan.
Empu Soto yang masih tegak di depan gerumbul itu tertawa. Katanya, "Kalian memang anak muda yang gagah berani. Aku iri melihat ketangkasan, keberanian dan keteguhan hati kalian. Mungkin murid-muridku masih harus mendapat didikan khusus mengenai keteguhan hati. Aku menyesal bahwa aku memelihara muridku dengan acuh tak acuh sampai kini. Asal mereka mencukupi keperluanku, kebutuhanku, bagiku sudah cukup. Sebagai imbangan, aku memberi mereka beberapa jenis ilmu. Ternyata sekarang aku menyesal. Aku harus membentuk muridku seperti kalian ini." Witantra dan Mahendra masih tegak di tempatnya. Witantra sendiri yang sedang sibuk dengan berbagai pertimbangan, hampir-hampir tak mendengar kata-kata Empu Soto itu. Ia masih tetap ragu-ragu apakah ia harus memanggil kawan-kawannya atau membiarkan mereka menjaga Kendedes dengan kekuatan sepenuhnya. Dalam pada itu Witantra dan Mahendra melihat Empu Soto itu melangkah maju sambil berkata, "Kalian tidak memanggil seorang pun di antara anak buah Witantra? Baik, mari kita lihat sampai di mana selisih kemampuanmu dengan murid-muridku." Sebelum Witantra menyahut, dilihatnya Empu Soto menjulurkan tongkatnya. Ujung tongkat itu bergetar dengan cepatnya di dalam gelap malam. Maka mereka harus benar-benar memusatkan segenap kemampuan mereka untuk melawan tongkat Empu Soto itu. Witantra dan Mahendra adalah dua bersaudara dari satu perguruan. Karena itu, mereka segera dapat menyesuaikan dirinya. Ketika ternyata Empu Soto telah mulai, maka mereka pun berloncatan ke arah yang berlawanan. Pedang-pedang mereka segera bergerak dalam gerak ilmu pedang yang mereka terima dari guru mereka. Sepasang anak-anak muda itu tidak membiarkan dirinya diserang, sehingga merekalah yang melancarkan serangan beruntun berganti-ganti. Tetapi lawannya adalah seorang guru yang namanya cukup dikenal, meskipun kurang sedap. Sehingga karena itu, maka serangan-serangan mereka berdua seolah-olah tidak lebih dari suatu permainan yang menjemukan bagi Empu Soto. Tetapi kedua anak muda itu pun tidak terlampau mengecewakan. Sekali-sekali serangan mereka berbahaya juga, sehingga kadang-kadang Empu Soto pun terpaksa berloncatan ke samping. Demikianlah, maka Witantra dan Mahendra bertempur berpasangan dengan sangat serasi. Mereka dapat isi-mengisi dan benar-benar menggabungkan kekuatan mereka dalam suatu kesatuan. Seolah-olah Empu Soto kini berhadapan dengan seorang lawan yang memiliki kemampuan 2 kali lipat dari apabila yang harus dilawannya seorang demi seorang. Namun Empu Soto itu masih juga sempat tertawa sambil berkata, Aku benar-benar iri melihat cara kalian bertempur. Serasi benar, seperti otak kalian dihubungkan dengan satu perintah, sehingga gerak dari yang seorang merupakan rangkaian gerak dari yang lain." Witantra dan Mahendra sama sekali tidak menjawab, tetapi mereka merasa bahwa Empu Soto belum benar-benar hendak menjatuhkan mereka. Mereka sadar bahwa kini Empu Soto sedang mencoba menjajaki sampai di mana kemampuan mereka berdua dibandingkan dengan murid-muridnya sendiri. Sementara itu terdengar Empu Soto berkata pula, "Di manakah saudara seperguruanmu yang satu lagi? Apabila kalian bertempur bertiga, alangkah dahsyatnya. Mungkin kalian bertiga
akan merupakan pasangan yang paling serasi yang pernah aku lihat. Witantra dan Mahendra masih tetap berdiam diri, namun di dalam dada Witantra bergolaklah kebimbangan hatinya. Apakah ia harus memanggil beberapa orang untuk menemaninya bertempur, atau ia harus menghadapi setan itu berdua? Masing-masing mempunyai bahayanya sendiri-sendiri. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.